Jadi ini sebenarnya merupakan pengantar yang baik untuk sedikit mengubah arah dan lebih berfokus pada Amerika Serikat. Karena beberapa orang membicarakan bahwa AS sedang mundur. Dan Anda baru saja menjelaskan apa kemungkinan niat Amerika Serikat, bukan sebagai penyeimbang, tetapi sebagai kekuatan utama, hadir di mana-mana. Namun ini adalah momen yang agak aneh, karena kita melihat bagaimana AS memiliki kebijakan terhadap Ukraina, kebijakan terhadap Timur Tengah dan Asia Barat, kebijakan terhadap genosida di Gaza, dan ia turut campur di mana-mana. Sekarang, yang terbaru adalah bahwa negara itu semakin mencampuri urusan Venezuela, bahkan lebih dari sebelumnya, dan secara terbuka mengancam akan melakukan intervensi militer. Maksud saya, mereka sudah menenggelamkan 4 kapal, bukan? Dan kita semua yang tinggal di Asia Timur dan Pasifik tahu bahwa pembicaraan tentang mempersenjatai negara-negara di sini untuk berperang terbuka melawan Tiongkok masih ada. Namun pada saat yang sama, retorsioning emergent, kaum Inselbers berfokus pada sendiri semua. Memwibs Pampanoth. How do you make sense of this? Lihat, saya pikir ada 3 bagian dalam pertanyaan ini. Pertama adalah diagnostik Amerika. Bagaimana Amerika mendiagnosis keadaan dunia dan posisinya dalamnya saat ini. Bagian lain yang mengikuti dari itu adalah hubungan antara tujuan dan cara. Apa saja tujuannya, dan dengan cara apa ia mengejar tujuan-tujuan tersebut. Diagnostiknya, menurut saya sedang berada dalam masa perubahan. Jelas, pengalaman 10 tahun terakhir telah menghasilkan dunia di mana unipolaritas Amerika mendekati akhirnya, sudah menjadi sesuatu yang ada di kaca spion, semacam itu. Perdebatan tentu saja adalah tepatnya di mana kita berada dalam kerangka waktu itu, yang kemudian membentuk pandangan tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh AS. Jadi hal ini bergantung pada diagnosis Anda mengenai apa tujuan Anda. Namun, tujuan makro dari dominasi Amerika secara global hadir di mana-mana, mampu berperang di 2 front sekaligus, dan bahkan bisa dibilang memiliki ambisi untuk berperang dengan 3 kekuatan sejajar sekaligus, tetap tidak berubah. Tentu saja ada pembicaraan tentang rancangan strategi pertahanan yang menekankan pada pertahanan tanah air. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan bukan hanya tentang tujuannya, karena dalam arti tertentu, itu menggambarkan tujuannya, tetapi juga tentang sarana yang digunakan. Dan kerangka berpikir AS mengenai sarana tersebut adalah bahwa pertahanan terbaik bagi tanah air sebenarnya adalah dengan melakukan proyeksi kekuatan keluar. Jadi, sekadar membicarakan tentang pentingnya melindungi tanah air, tidak serta-merta berarti telah terjadi perubahan dalam pandangan strategis yang lebih luas, yaitu untuk melakukan proyeksi keluar. Namun demikian, hal itu juga menghadapi keterbatasan material. Mungkin masih ada tujuan untuk mencapai dominasi atas nama melindungi tanah air. Mungkin juga masih ada ambisi strategis untuk melakukannya dengan memproyeksikan kekuatan keluar. Tetapi, tema bisa seperti dulu. Anda dah memiliki kemampuan untuk kemakannya, dan kini beroperasi memastikan energi setara dianggap setara jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi, apa yang sedang dilakukan Amerika? Menurut saya, Amerika Serikat belum menyerah pada gagasan untuk menjadi paling tidak pemimpin di antara yang setara, bukan? Jadi, bahkan jika ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang sejajar, ia jelas tidak melihat dirinya sebagai salah satu di antara yang setara. Ia melihat dirinya sebagai di atas itu. Beberapa pihak selalu lebih setara daripada yang lain. Dan dalam pengertian itu, Amerika Serikat adalah Napoleonnya Orwell. Dengan mengatakan demikian, artinya negara itu sedang menyesuaikan kembali sumber dayanya. Ia melakukannya dengan mendorong tanggung jawab kepada para mitra di seluruh dunia, mendorong tanggung jawab pendanaan kepada para mitra di seluruh dunia, dan pada akhirnya, dengan melakukan itu, mendorong risiko kepada para mitranya di seluruh dunia.
Hal itu dilakukan dengan dalih negara tertentu perlu berbuat lebih banyak untuk pertahanannya sendiri. Mereka harus mengeluarkan lebih banyak anggaran. Jadi, dimanapun Amerika Serikat berada, negara itu selalu mendorong sekutunya untuk meningkatkan belanja pertahanan sebagai persentase dari PDB. Dan pada saat yang sama, dalam proses itu, membeli lebih banyak perlengkapan militer dari Amerika Serikat. Jadi, AS pada dasarnya mengatakan, kalian yang memikul beban menjadi garis depan. Kita telah melihat contohnya, sayangnya, selama 3 tahun terakhir di Ukraina. Dan menariknya, saya pikir di Asia Tenggara dan Asia Timur secara umum, pengalaman itu memicu banyak perenungan mendalam, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di Taiwan. Particularly by people who live on Taiwan. Again, these are unresolved questions. Sekali lagi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tetapi jelas ada perubahan dalam banyak sikap publik, bahkan dalam wacana kalangan elit, mengenai masa depan pertahanan Amerika terhadap Taiwan, dan apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Ukraina. Dan kini muncul suara-suara yang kurang lebih mengatakan, kami tidak ingin dibawa ke jalan buntu di Asia, untuk pada dasarnya menjadi pihak yang dapat dikorbankan demi ambisi Amerika. Ya, sepupu, arrange diskusi yang belum terselesaikan, import tahun lalu, tidak terjadi nonjol. Discussions that were particularly prominent 4 years ago. Yeah. And you know, in our sphere. Ya. Dan kamu tahu, di lingkup kita di sini, di sudut internet kita, seperti yang kadang saya katakan, kita punya analisis tentang apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, terkait seberapa tunduk negara-negara tertentu terhadap kepentingan AS atau tidak. Brian Berletich dengan sangat penting mengemukakan argumen ini. Lihat apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang terjadi di Nepal, protes di Filipina, dan protes di Indonesia merupakan perpanjangan dari campur tangan Amerika Serikat lagi dalam urusan internal melalui jaringan LSM ini, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya juga di Eropa. Di Georgia, yang agak berhasil menangkisnya, di Moldova yang tidak bisa, dan di Ukraina yang juga tidak bisa. Bukan. Sejauh mana menurutmu analisisnya tentang kesinambungan agenda dan bukan pembagian beban apa itu? Pembagian kerja ya, pembagian kerja dua konsep ini sejauh mana menurutmu masih menggambarkan kebijakan luar negeri S saat ini? They still describe current United States foreign policy. Look, my instinct is that continuity of agenda is Lihat, naluri saya mengatakan bahwa kesinambungan agenda itu benar. Sebenarnya tidak ada perubahan mendasar dalam agenda tersebut. Pertanyaan tentang pembagian kerja, seperti yang saya coba bahas sebelumnya, adalah sebuah konsep yang menurut saya perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena pembagian kerja ini mengambil bentuk yang sangat spesifik, baik dengan mendorong tanggung jawab dan risiko sumber daya kepada para mitra, atau tentu saja dengan memobilisasi LSM sebagai bagian dari cara Amerika memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, atas namanya mendestabilisasi wilayah-wilayah lawannya untuk membeli waktu dan sebagainya. To either buy time or what have you. But what's interesting, I think, about these moves is that Tapi yang menarik, menurut saya, dari langkah-langkah ini adalah bahwa langkah-langkah tersebut tidak bebas dari konsekuensi. Ketika Amerika Serikat mendorong tanggung jawab kepada para mitra, atau menuntut agar para mitra mengambil lebih banyak sumber daya, tanggung jawab, dan risiko, hal itu juga membuka ruang di mana beberapa mitra atau sekutu akan melihat baik risiko maupun peluang. Jadi saya memikirkan Jepang misalnya, yang menurut saya melihat penyesuaian Ulgeng sebagai kecil peluang memegising bermaiskan kembali sampai bastatina tingkat otonomi dipilih. Sekarang nasi is the stes and UFO. Japanese autonomy. Now, there are constraints to all of this, right? So the issue here is understanding the nuance. Jadi masalah di sini adalah memahami nuansa dari apa yang sedang terjadi. Karena Amerika Serikat masih menduduki Jepang secara militer dan memiliki berbagai pengaruh yang menjalar ke dalam tubuh politik Jepang. Namun pada saat yang sama, saya pikir sudah cukup jelas bahwa selama 10 tahun terakhir, para elit politik Jepang berusaha untuk mendapatkan sedikit lebih banyak ruang gerak, bisa dibilang begitu. Dan ketika Amerika, dalam arti tertentu, mendorong tanggung jawab kepada pihak lain, itu juga merupakan undangan bagi pihak lain untuk mengambil lebih banyak ruang yang dulu ditempati oleh Amerika Serikat.
Jadi ada beberapa potensi kerugian, bisa dikatakan begitu, bagi hegemoni Amerika seiring waktu. Karena semakin Anda memberdayakan mitra untuk melakukan sesuatu, pada titik tertentu mereka akan semakin tidak membutuhkan Anda. They need you much less. It's quite funny, like, you know, it happened in Ya, itu cukup lucu. Kamu tahu, itu terjadi pada tahun 2023, kan? Jepang berkata, baiklah, kami akan meningkatkan anggaran pertahanan dari 1 menjadi 2%, dan kami akan mengembangkan kemampuan dalam negeri, dan seterusnya. Hal itu dirayakan secara luas di Amerika Serikat sebagai, akhirnya, Jepang berubah dari menjadi perisai menjadi tombak, sekutu yang lebih baik, dan sebagainya. Dan saya hanya berpikir dalam hati, kalian agak salah membaca situasinya, karena di dalam Jepang, pada dasarnya ada dua kelompok. Satu, yang mengatakan, kita perlu lebih banyak pengeluaran militer untuk lebih mendukung Amerika Serikat. Dan satu lagi, yang mengatakan, kita perlu lebih banyak pengeluaran, karena kita tidak bisa lagi mempercayai Amerika Serikat. Mereka bukan mitra yang dapat diandalkan. Keduanya sepakat dengan mengatakan, baiklah, kita perlu sedikit lebih banyak kemampuan dalam negeri. Jadi mereka mengembangkannya. Ke arah mana dari dua jalur itu akan berjalan, siapapun bisa menebak. Namun satu hal yang jelas, Jepang memiliki prioritas nasionalnya sendiri yang nyata. Dan salah satunya adalah, misalnya, menghindari perang di atau atas Taiwan, karena itu merupakan skenario terburuk bagi Tokyo. Jadi mereka akan benar-benar menentang hal ini, sesuatu yang sudah mereka lakukan melalui kebijakan luar negeri mereka, setidaknya berusaha mempertahankan interaksi dengan Kementerian Pertahanan Tiongkok dan sebagainya, serta menjaga hubungan di tingkat kerja yang sebenarnya berjalan cukup baik. Ya, dan lihat, saya pikir jika kita memasukkan Republik Korea ke dalam pembahasan, kita juga memiliki populasi di semenanjung Korea yang kini sangat meragukan kesediaan Amerika untuk membela Republik Korea jika situasi memanas. Begitu besar keraguannya, sehingga tentu saja di Korea Selatan ada suara-suara kuat yang menyerukan agar Korea memiliki senjata nuklir. Dan saya juga tahu bahwa di Jepang, tentu saja ada beberapa suara yang sejalan dengan pandangan itu. Jelas, dalam kasus Jepang, isu tersebut memiliki sensitivitas tersendiri, sangat tinggi. Namun jelas, ada keraguan terhadap keandalan Amerika Serikat yang telah membuka ruang yang kini tidak mudah ditutup kembali. Jadi, meskipun ada kesinambungan agenda, kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan agenda itu seperti dulu, berarti bahwa hubungan antara tujuan dan sarana telah terlepas. Dan dengan harus membentuk hal-hal lain ini, baik itu Quad atau Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat, kelompok-kelompok minilateral ini membentuk sebuah jaringan yang sebenarnya mencerminkan semacam kerapuhan dalam proyeksi Amerika ke kawasan tersebut, serta membuka ruang di mana negara-negara merasa ragu dan khawatir. Namun, ini juga merupakan ruang di mana mereka dapat mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sekarang, konsekuensinya sepenuhnya terbuka. Tidak ada hasil yang pasti di sini. Tetapi Jepang, dua Korea, Tiongkok, dan tentu saja Rusia di bagian timur Laut Asia, semuanya memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencari cara menciptakan hasil keamanan yang bermakna. Dengan menyadari bahwa dari 5 negara tersebut, 3 memiliki kemampuan nuklir, dan 2 lainnya bergantung pada kekuatan nuklir lain yang letaknya sangat jauh. Dan kredibilitas dari pencegahan itu sendiri menjadi tanda tanya besar. Jadi saya pikir bahwa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, jika kita masih bertahan selama itu, kita akan melihat jauh lebih banyak diskusi tentang seperti apa keamanan Asia Timur Laut di dunia pasca Amerika. Dan tekanan-tekanan ini bisa mengarah ke berbagai arah. Apakah hal ini akan memicu Amerika Serikat untuk mencoba mengambil sikap tegas dan menegaskan kembali posisinya, misalnya di Jepang? Ataukah Amerika Serikat, melalui pelemahan material yang progresif, pada akhirnya harus menyesuaikan diri kembali, mengambil satu langkah mundur lagi,
dan mencoba menemukan cara untuk mempertahankan pengaruhnya tanpa harus memproyeksikan kekuatannya secara begitu dominan di kawasan tersebut. being so powerfully projected into the region. One thing, in my view, that changed. Satu hal, menurut saya yang berubah cukup drastis dibandingkan katakanlah 40 tahun lalu, mari kita kembali ke tahun 1980-an, adalah bahwa, seperti yang Anda katakan sebelumnya, ada banyak dukungan terhadap sistem yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Dan maksud saya baiklah, dari sudut pandang Jepang, tahun 1980-an bukanlah masa yang sempurna untuk itu, karena AS menekan Jepang dengan sangat keras. Mirip dengan cara mereka menekan Tiongkok sekarang, meskipun terhadap Tiongkok, tekanannya jauh lebih berlebihan. Namun, Jepang mengalami hal yang serupa. Meski begitu, pada saat tekanan AS yang begitu kuat untuk membatasi ekspor dan sebagainya, kekuatan budaya Amerika Serikat tetap sangat besar. Dan kamu tahu, orang-orang ingin menjadi bagian dari itu, mendapat musiknya. Seluruh keterlibatan dalam kekuatan lunak, celana jeans biru hal itu yang saat itu masih populer. Tapi sekarang, banyak ruang baru mulai terbuka, bukan? Kamu juga bisa melihatnya di ranah budaya. Orang-orang mulai tertarik pada budaya Korea, bahkan juga pada budaya Tiongkok, pada kemitraan-kemitraan baru. Dan Amerika Serikat, semakin mereka melakukan hal itu, semakin mereka berusaha menampilkan diri sebagai pihak yang kuat, semakin mereka justru terlihat seperti pengganggu dan dipersepsikan seperti itu. Apa kamu punya pandangan hal ini mengubah ruang tersebut? Yeah, look, there is a generation now. We are Ya, begini. Sekarang ada satu generasi. Kita sudah 80 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dalam arti tertentu, kita sudah berada di generasi ketiga atau keempat dari masyarakat pasca perang, di mana generasi-generasi ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang siapa diri mereka. Jika kita melihat orang Tiongkok yang lahir setelah tahun 2000, mereka memiliki pengalaman budaya dan material yang sangat berbeda dalam hidup. Mereka tumbuh di masa transformasi besar dan peningkatan kesejahteraan material yang luar biasa. Begitu besar sehingga, tentu saja, mereka jauh lebih sadar akan pencapaian Tiongkok sendiri. Dan, sebagai bagian dari itu, juga menemukan kembali warisan Tiongkok melalui sudut pandang kontemporer. Jadi rasa nasionalisme ini, yang tentu saja merupakan pedang bermata dua, seperti yang kita pahami, telah menjadi semakin menonjol. Saya pikir kita juga melihat hal itu di Korea, di Jepang, dan di berbagai bagian Asia lainnya, di mana 80 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mungkin 6 atau 7 dekade setelah berakhirnya kolonialisme secara resmi, kita mulai melihat negara-negara menyadari bahwa mereka memiliki banyak hal dari diri mereka sendiri untuk dibawa ke meja perundingan. Dan mungkin pengalaman Tiongkok sendiri dalam pertumbuhannya, serta kemampuannya sekarang untuk berdiri cukup teguh menghadapi tekanan Amerika, memang memberi keberanian bagi yang lain untuk menampilkan yang terbaik dari diri mereka. Bring their best selves to the table. And I see this right across Southeast Asia when I travel. Dan saya melihat hal ini di seluruh Asia Tenggara ketika saya bepergian, baik dalam bidang fashion, makanan, hiburan, film, acara televisi, maupun sastra. Saya pikir ada kebangkitan kembali bentuk-bentuk budaya lokal atau pribumi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari globalisasi 2.0. Jadi, ini bukanlah bentuk penarikan diri menuju kemandirian ekonomi, bukan begitu. Sebaliknya, ini merupakan ekspresi dari kedaulatan nasional dan peradaban dalam konteks menjadi warga dunia. Dan saya rasa itulah perpaduan yang cukup mendalam. Dalam arti tertentu, ini sebenarnya adalah proses yang saya sukai. Untuk menjadi warga dunia, seorang Indonesia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang New York. Kamu bisa menjadi orang Jakarta yang bangga dan tetap diakui oleh semua orang, oleh seseorang di Moskow, seorang di Beijing, sebagai bagian dari globalisasi bersama kita dengan cara kita sendiri. Ya, dan lihat, saya pikir inilah tantangan yang sekarang kita hadapi, bukan? Bagaimana kita menghadapi fase perbedaan ini, di mana hegemoni budaya,
hegemoni sosial, hegemoni ekonomi, hegemoni finansial, dan dominasi militer memberi jalan bagi pluralitas, dan di mana pluralitas di tingkat internasional dapat berkembang dengan cara yang kohesif, bukan memecah belah. Itulah tantangannya, karena di tingkat domestik, kita melihat misalnya di Amerika Serikat, pluralitas, terutama pluralitas budaya, dilihat sebagai benih ancaman terhadap keamerikaan dan terhadap kohesi Amerika sebagai budaya dan sebagai bangsa. Dan apapun bentuk ancaman yang didefinisikan itu, musuh dari dalam, seperti yang kini disebut, mereka ditargetkan sebagai ancaman terhadap peradaban Amerika itu sendiri. Jadi, Amerika kini sedang bergulat dengan gagasan tentang pluralitas di dalam sistem politiknya sendiri. Dapatkah dunia secara keseluruhan menemukan cara untuk merangkul keberagaman, sambil pada saat yang sama memungkinkan keberagaman itu menuntun kita menuju bentuk-bentuk keterlibatan internasional dan antar budaya yang lebih konstruktif dan positif? Ataukah hal itu justru menjadi dasar bagi perpecahan dan perang lagi? Saya berharap yang terjadi adalah yang pertama. Saya pikir kamu tahu, saya agak berharap, meskipun tidak selalu optimis, bahwa sebagian besar negara secara intuitif memahami bagaimana hal ini bekerja. Seperti kata Pascal, mereka memiliki berabad-abad pengalaman hidup yang bisa dijadikan acuan. Benar. Misalnya, ada Asia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada dunia sebelum hegemoni Amerika. Dan ingatan budaya semacam itu tertanam kuat dalam cara orang-orang selama berabad-abad berinteraksi satu sama lain. Itu kausam sebagai shmitakitis dan tatlasm. And that is a resource that we can all draw upon. But Warwick, kamu menjadi tahu. Många förtryckta Europa bedriver asa, inte vad man kan and I do less. How would anyone know about it? I'm sorry. Maaf, kamu tahu maksudku pola pikir seperti ini. Aku tidak bercanda, masih ada sampai sekarang. Hal seperti inilah yang benar-benar membuatku frustrasi dengan orang Eropa. Tapi mungkin, sebagai poin terakhir, aku setuju denganmu. Bahayanya ada, tapi begitu juga peluangnya. Salah satu hal yang sangat menggangguku adalah ketika aku memikirkan betapa banyak contoh yang kita miliki, bahkan dalam sejarah baru-baru ini, tentang masyarakat multikultural dan pluralistik yang tiba-tiba, atau setidaknya di permukaan, terpecah. Yugoslavia, perang yang mengerikan. Kamu melihat pola Eropa ini, tahu kan, seperti cara Austria-Hungaria dan sebagainya terpecah. The way that Austria, Hungary, like and so on broke apart. You have the Eurasian mainland is one. Daratan Eurasia adalah satu kisah yang berkelanjutan dari Portugal hingga Vladivostok, Beijing dan Singapura. Tentang katakanlah pluralisme dan sampai ke Indonesia juga bukan. Setiap 20 atau 30 kilometer, dialek mulai berubah. Kadang hal ini berjalan baik, tapi di lain waktu bisa meledak dari dalam. Maksud saya, Uni Soviet runtuh karena nasionalisme. Orang Rusia ingin keluar. Jadi bagaimana Anda menilai ancaman bahwa pluralisme ini bisa kembali salah arah? It's imperative to remain nationalistische, berat Chornianistin Chubu, Berthas, Peel. Toxic nationalism that blows up communities that used to be able to live together. Look, it's a distinct possibility, right? So, multipolarity. Lihat, ini kemungkinan yang nyata, bukan? Kamu tahu, multipolaritas, hal-hal baik bisa menjadi buruk, dan hal-hal buruk bisa menjadi baik. Multipolaritas itu sendiri sebenarnya bisa membawa benih kekacauan dan kehancuran yang luar biasa, sambil pada saat yang sama menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih makmur dan damai. Jadi, pada dasarnya, hal ini memerlukan upaya. Sekarang, bagaimana kita mencapainya? Nah, inilah bagian yang disadari, bukan? Ini cuma membawa sesuatu semacam selalu anagiliki smoj, tutuan debai tarinkig thinglis agad. Yang mekanikra. I guess, undertake, which have consequences. And if we prioritize. Dan jika kita memprioritaskan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran sebagai tujuan eksistensial yang penting, bahkan utama, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan tersebut. Para pemimpin negara dan juga warga negaranya perlu terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah ini berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran yang lebih berkelanjutan? Atau justru kita sedang menyiapkan dasar bagi risiko, ketidakpastian, dan kekerasan yang lebih besar?
Saya pikir negara-negara yang mampu menunjukkan pengendalian diri dalam cara mereka berinteraksi satu sama lain. Ya, saya kembali pada pengalaman ASEAN. Selama beberapa dekade, banyak pengamat barat yang sangat kritis terhadap ASEAN karena dianggap tidak memiliki kekuatan, lamban, rumit, dan hal-hal semacam itu. And slow and cumbersome and all those sorts of things. But look how it's Tapi lihatlah, bagaimana hal itu berhasil memastikan bahwa beragam budaya dan masyarakat yang begitu berbeda dapat bertahan, hidup berdampingan, dan mencapai sesuatu bersama. Ya, tentu saja prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan seseorang yang datang dan memukul kepala orang lain sambil berkata, "Inilah yang akan kamu lakukan," lalu memaksakan jawaban atau solusi dari atas ke bawah. Namun, hal itu jauh lebih berkelanjutan ketika ada keterlibatan bersama. Memang membutuhkan waktu dan usaha. Tapi saya pikir, jika kita bisa membawa semangat seperti ini dengan lebih sadar ke dalam pembahasan, maka multipolaritas, multinodalitas, atau apapun sebutan yang akhirnya kita gunakan untuk dunia ini, adalah sesuatu yang bisa kita kelola dan berkontribusi terhadapnya. Sekarang, hal itu tidak akan terjadi secara ajaib. Dan memang berarti menyesuaikan perilaku dengan cara yang mungkin lebih diplomatis. Bisa dibilang, di mana kita benar-benar memahami bahwa harus ada ruang bagi semua orang untuk bergerak dan tidak terpojok, entah itu karena rasa malu, kekurangan, atau apapun. Hal-hal ini sulit dilakukan, tetapi jika sejak awal kita tidak menyadarinya sebagai bagian dari lingkungan tempat kita beroperasi, maka itu akan selalu buruk tini. Hendak waste ragu. The fact that what you're doing could actually lead to chaos, and this is, I think, Dan ini, menurut saya, dan lihat, saya pikir kasus Ukraina adalah contoh yang sangat baik, di mana dorongan NATO ke arah timur, ya tentu saja itu bisa dilakukan. Kita tahu, kita melihatnya. Barat kolektif pasca 1991 tak terbendung. Ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi ada orang-orang bijak pada saat itu yang juga berkata, melakukan ini hanya karena kita bisa bukan berarti ini benar-benar ide yang bagus. Jadi hal yang perlu kita perjuangkan adalah bahwa hanya karena sesuatu bisa dilakukan, bukan berarti harus dilakukan. Pengendalian diri, menurut saya, akan menentukan sejauh mana kita dapat memanfaatkan perubahan ini, atau justru berakhir dalam periode konflik yang berkepanjangan. Saya sepenuhnya setuju. Itulah sebabnya saya pikir mendukung suara-suara yang menyerukan kehati-hatian dan pengendalian bukanlah hal yang buruk. Ulrich, terima kasih banyak atas pembicaraan yang luar biasa dan menyeluruh. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, saya rasa saya akan mengarahkan mereka ke Substack, karena Anda memiliki Substack yang luar biasa dan sangat saya nikmati. Anda selalu memberikan wawasan analitis dan data yang hebat. Wiktor ada tambari new, David Suamithios. Is there any other place where people should go to find you? Look, I'm doing my own little channel, but Lihat, saya sedang membuat saluran kecil saya sendiri. Tapi ini adalah saluran di mana saya mencoba suara-suara Asia, khususnya ke dalam cerita. Jadi TO Talks bersama Warwick Powell. Akan menyenangkan jika orang-orang mampir ke sana. Saya hanya membuat satu acara seminggu, jadi saya jauh dari seproduktif atau seprolifik Anda. Tapi Substack mungkin skang jus, bits max world man jus this biar walan porper sedang. So choice north saneri. the things that are bothering me and that I'm trying to work through myself. Everybody go and check out Warwick Powell's. Semua orang, silakan cek kanal YouTube Warwick Powell, Substack-nya, dan akun X-nya. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sebenarnya, saya melihat YouTube punya fitur baru di mana kita bisa berkolaborasi dan keduanya tercantum sebagai kanal. Mari kita coba, hubungkan kita dan lihat kemana video ini akan berkembang. Baiklah Warwick, terima kasih banyak. Okay. Warwick, Let's thank try you very that. much. Absolutely. Senang sekali bisa berbincang lagi, Pascal.